pertama, kenapa tidak menggunakan pengacara dari lokalan? Ya, kalau kamu buat lokalan, buatlah, aku bilang kan. Kalau aku nggak mau, kenapa? Aku sudah kasih alasannya di liveku yang berapa hari yang lalu. Liveku itu adalah keterbukaan biar orang tahu ini loh prosesnya sudah sampai sih. Tapi pengacara tidak ku kasih mereka menceritakan apapun tentang peristiwa ini. Beda dengan kasus, tunggu dulu, kasus MKC dulu kan pengacara yang banyak cerita, akhirnya nggak ada diskon sedikit pun. Kalau ini kan enggak, aku yang bercerita, nggak ada urusan dengan hukum itu. Tahun lalu Rudi Simamora juga gitu, aku yang bicara, pengacara diam, silence. Apa yang kuucapkan belum tentu itu yang kulakukan, yang dilakukan. Dia aja nggak ngerti, memang on. Berarti donasi dia itu bukan ke rekening lain ya, langsung ke rekening istrinya si Simamora. Bukan ke istri si Rudi Simamora. Nggak ada urusannya kayak aku tuh. Kalau ada aku pulangkan nanti. Capek aku lihat tuh. Laeku tetap semangat. Saya dari awal mengikuti perkembangan kasus ini. Saya tahu Lae punya niat yang tulus. Tuhan Yesus berkati Lae. Oke, terima kasih Pak Mika Sola Gracia. Shalom Laeku, horas. Salam. Horas. Kalau mereka mengira aku nggak tulus kawan, sudah ku minta itu. Oke, mau berapa pengacara kita buat? 2. 1 pengacara 30. Kasih 2. 60. Sanggup nggak uang kita? Kan nggak sanggup. Kecuali kayak zaman MKC melimpah kawan. Ini aduh. Udah aku bilang 70. Apalagi? Jangan kalian kira, wah kayaknya udah 1 miliar. Alah, busuk. Kalau ndak tangan dingin aku, nggak akan mau pengacara datang ke sana. Sedangkan itu bilang teken surat kuasa aja harus bayar. Yang bisanya aku meyakinkan, sabarlah. Habis persidangan ini duduk kita di situ. Aku akan tetap penuhi janjiku. Ku bagi kalian uang untuk upah capeknya. Kan begitu upah profesionalismenya. Apalagi yang mau diharapkan dia kawan. Sehingga dia ngomongnya seperti itu. Kalau dia nggak mau pakai pro bono silakan. Aku angkat kaki, ku kasih ini loh sisa uangnya. Angkat kaki, ngapain capek-capek? Lebih bagus aku mengurusi anak istriku, nggak sampai pingsan kemarin anak istriku. Ngapain? Kalian kira meninggalkan keluarga itu nggak permasalahan sepele? Hampir 6 hari aku di sana. Bagaimana anakku mengantar sekolah aja nggak ada? Harus kukorbankan. Kalau misalnya untung istriku di sekolah dia pingsan, sempat di rumah nggak ada yang lihat. Membusuk. Rosan, bapak kau. Kurang ajar. Tunggu nama kau ntar lagi masuk. Kutuliskan nama kau biar tau kau. Kau lawan-lawan aku. Udah aku bilang nggak lawanmu aku. Salam Pak Bom Bom. Salam Lae. Ya, selamat siang. Iya, selamat siang Lae. Iya. Lae, nggak usah pusing Lae. Kalau memang PCD King dia begitu, suruh dia sekarang siapkan uang 150 juta. Kita dua nanti pinjamkan buat kita berdua. Dia cari saja uang 150 juta itu. PCD King, kau datang ke Manokwari, Papua Barat sini, kau cari saya. Orang lagi kerja, kau sendiri saja cari dana. Kau jangan begitu. Kau baru kemarin, kau apologet. Mari kita dua lawan sudah tentang Kristen. Mari sini. Kau lawan saya. Mau bahas apa saja? Otak tidak main. Buah cari buah. Orang lagi berjuang, kau bikin kacau saja. Lai, maju aja Lai. Kalau memang dia mau suruh cari 150 juta untuk kita dua, biar kita dua pinjam. Karena dia begini Pak Bom Bom. Nggak boleh begitu, bikin ribut-ribut. Dia memberi donasi 5 juta, lantas dia merasa sudah paling hebat, kayak 2 miliar dikasihnya. Makanya nanti rencana mau kita kembalikan aja uangnya itu. Nomor rekeningnya kan masih ada. Kembali, itu kan kasih kembali dulu. Nanti saya cari juga. Oh, bikin ribut saja. Gak usah pusing-pusing. Kalau kau mau kerja aja. Wajah aja nggak tahu. Kita ini yang sudah bekerja di lapangan, orang-orang baru nih bikin kacau saja. Kalau mau jadi apologet yang baik lah.
Kau cari saya di sini. Orang mau cari, bukan orang cari uang. Sejak kapan kita cari uang? Kita di sini semua saling membantu, namanya apologetika. Kalau mau bikin kacau janganlah. Kau sendirilah bikin, kau punya aturan sendirilah. Inilah Rudy Yohanes, kita satu orang, itulah kepercayaan. Kalau percaya, percaya. Jangan kalau maju-maju mundur. Nggak usah. Biarkan saja lah Rudy jalan. Dia mau bikin apa terserah dia. Tugasnya kita itu bersatu. Jangan diadu domba sama si monyet-monyet ini. Hai. Jangan kita diadu domba. Senang sekali kita alih diadu domba. Biarkan saja satu orang bekerja, dia mengatur. Kita dari belakang sport. Orang Kristen itu sudah berapa kali saya menginjil. Yang di bawah kita angkat, yang di samping kita rangkul. Jangan kok pang, pang. Yang di bawah jangan kau tindis, yang di atas jangan kita goyang. Woi, jatuh. Jangan. Yang di atas kita bilang, saudara, mantap, kau lanjutkan. Itu justru kita bilang, ikutkah? Nggak boleh begitu, bro. Kita saling mendukung lah. Saya nggak pernah 1% pun 1000 saya nggak pernah. Justru kalau saya ada uang, saya punya ini, tanya lah. Saya pernah, jujur saya pernah kirim lah uang ini lah. Aku sedikit lah. Kalau saya ada uang hari ini, supaya semua lancar, mari kita berangkul tangan lah, berpelukan lah, hilangkan itu kecurigaan, itu pikiran kadrun, dewasa. Saya tantang kalian apologet Kristen ya, kita berdiskusi, ayo. Rai, kau jadi juri ya, kau pengen kamera, jangan sembunyi di bawah celana dalam saja. Siap. Rai, lawan mereka yang kurang-kurang ajar itu, saya lawan mereka. Nanti saya tanya, au. Saya dan Rudy Yohanes ini sering bertengkar, itu politik kami. Supaya apa? Orang Kristen melihat, oh ini begini. Kami dari dulu tukang kurang ajar, kami dua ini. Bakal, Rudy Yohanes dengan bom suka bakal. Padahal itu politik kami. Coba kalian lihat ini. Kita telepon-teleponan ya Pak Bom ya. Iya. Biasa itu. Tapi tolonglah, ini masalah anak Batak. Mari kita bersatu. Kalau Anda mungkin merasakan bahwa Anda hebat, ya sudah. Lakukan sendiri. Kami ini lagi butuh 150 juta teman-teman. Bantulah kami. Kalau nggak ada, mari kita pinjam sudah. Kami cicil, kami nggak ada uang. Tolong, kami ini nggak takut. Mau apapun kami sudah risiko. Karena kami punya alasan. Kami di sini membela iman. Bukan kami sok pintar, tidak. Kami ada ini sampai kami open kamera. Kalian tidak open kamera, pengecut saja kalian. Pengecut loh. Kita ini sudah open kamera. Sudah tinggal di sini aja. Kalian ini tidak open kamera, banyak bicara saja. Saya ini orang yang paling galak. Rudy Yohanes tahu, saya ini orang paling tegas. Mau sok pintar Alkitab, ayo mari sini kita bahas. Lu tanya gua tanya lu. Kalau lu bisa jawab, gua tutup channel gua ini. Nanti ditanya, au. Kita lagi cari jiwa, bukan hebat-hebatan. Mari kita bersatu. Yang kita lawan ini bukan manusia. Yang kita lawan ini bukan darah dan daging, tapi roh-roh penghulu. Baca itu Efesus 2 ayat 2 dan selanjutnya. Efesus 6 ayat 1, 10-20. Yang kita lawan ini roh-roh jahat. Mereka itu kita kasihi. Manusianya kita cintai, tapi ajarannya kita injak-injak. Betul gak, Rai? Kan Tuhan Yesus bilang, hari ini aku mengajak. Iya, kita mengasihi manusia. Tidak ada dalam Alkitab saya baca hajarlah manusia itu, nggak ada. Yang ada itu kasihilah manusianya. Nggak ada bilang kasihilah pengajarannya. Nggak ada. Yang ada kasihilah sesamamu manusia. Nggak ada kasihilah pengajarannya. Kagak ada. Celakalah orang yang mengadakan penyesatan. Itu yang ada. Bukan celakalah manusia, itu nggak ada. Jadi marilah kita kita usah ribut lah. Masing-masing kalau mau jalan sendiri udah. Jalan sendiri. Jangan ada kecurigaan. Teman-teman yang nonton ya di YouTube maupun TikTok, di Rudy Yohanes Sang Debater maupun di Solat BM2, minta maaf. Kami ini bekerja, kami tidak sepersen pun. Saya saja gaji 3 bulan belum dibayar. Di YouTube belum. Gara-gara tidak sesuai ini tuh apa monetisasi ya. Cuma dapat 700 lebih, berapa dolar tuh ya? Nggak sampai $50 itu ya. Gara-gara saya jarang live di YouTube toh, coba di TikTok. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Kita bersatu. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Karena dari tadi saya monitor di bawah tuh segeram. Saya geram karena apa? Kalau sudah satu orang kita percaya, ya sudah.
Mau urusan dia mau bikin apa, itu urusan dia dengan Tuhan. Anak-anak Tuhan tuh tahu diri. Bila ya katakan ya. Kalau kau curiga-curiga ya sudah, nggak usah jadi Kristen, jadi manusia goa saja. Ya, biarkanlah satu orang bekerja, sudahlah. Itu sang debata tuh kerja bukan dekat. Dia sampai anaknya, istrinya sakit. Ya kalau saya mungkin dekat situ, saya pergi berjalan, pikir sama-sama. Bila perlu, ayo kita dua maju kita berjalan. Bila perlu saya jadi bodyguard. Ya tahu kalau macam-macam. Ini kita bersatu, mau aja dia duduk domba sama si kadal buntung. Aneh aja. Jadi begitu ya teman-teman ya. Kita sebaiknya biar kita bertiga, saya panggil satu naik biar saya temani Lai. Kita bertiga aja. Oke, ya enggak apa-apa. Saya temani Lai ya. Yang lain atau Lai orasi nggak apa, biar saya di sini temani Lai sebentar. Ya, halo. Kembali ke Alkitab. Selamat siang, Abang Anda. Tetap semangat. Memang tadi saya sempat masuk si PC The King. Saya juga heran dong, apa ini kok nyinggung-nyinggung Rudi Yohanes, saya pikir gitu kan. Ya, singkat cerita, ya itu yang saya dengar barusan di live Abang ini. Gini aja Bang. Yang pertama, yang komen yang di bawah ini kemungkinan besar bukan penyumbang. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, ada kemungkinan tim hore-hore dan jangan-jangan provokator. Ada juga yang bilang itu, udah lepaskan aja si Rudi anak Batak Bang. Ada juga, karena mereka bertepuk tangan kalau Abang lepaskan si Rudi Batak. Udah pasti itu. Tapi poinnya adalah, memang itulah resiko Bang kalau di publik. Jadi karena Abang publik komunikasinya, ya tentu publik pun masuk kan. Segala macam benda, mulai daripada yang bernilai sampai sampah kan masuk. Tapi begini Bang, mungkin ya bisalah saya bilang saya mewakili banyak teman-teman lah. Bagi saya pribadi, saya sudah berpikir seperti ini. Berapa bisa saya sumbang, saya sumbang. Mau bagaimana Abang buat uang itu terserah Abang. Nah itu sudah komitmen dan prinsip kami. Dan saya rasa banyak teman-teman yang berpikir seperti itu. Jadi maksud saya, ndak usah terlalu terpengaruh dengan ya riak-riak kecil. Sementara kan yang berkomitmen dan yang mau berjuang mendukung perjuangan kita kan, perjuangan Abang kan banyak. Maksudnya janganlah sampai hal-hal yang kecil seperti itu membuat Abang jadi seolah-olah jadi gelap mata gitu. Saya rasa harusnya nggak ada masalah lah ya, tapi emosi biasa lah, wajar itu. Saya juga dengarnya wajar-wajar aja kok, biasa itu. Orang udah capek-capek juga Abang. Satu lagi kan si PC The King, setahu saya belum pernah buka wajah. Kalau saya di live saya buka wajah, tapi memang saya tidak ofensif. Saya lebih ke arah defensif, membela iman Kristen. Tapi saya buka wajah. Tapi kalau Abang kan buka wajah. Nah jadi beda kelas lah kalau menurut saya. Yang berani buka wajah sama yang nggak berani buka wajah itu beda kelas. Jadi gitu aja Abang Anda. Lanjut lagi, tetap semangat. Ya riak-riak kecil anggap aja lah bumbu-bumbu di tengah jalan. Siap. Kami tetap mendukung. Itu aja. Oke, terima kasih. Kembali ke Alkitab. Ya, jadi Pak Bom, tadi saya sempat naik ke tempatnya PC The King itu. Saya bilang, ini Ruli tadi ada di situ kayaknya. Halo, Ruli, selamat siang. Halo, Assalamualaikum. Tadi aku Assalamualaikum. Ya. Tadi kita yang bertiga yang pas tadi kan aku naik, cuman memang nggak dikasih ngomong, langsung diprotes-protes kayak gitu. Ya inilah akibatnya karena Islam ini udah sangat takut ya naik ke komal-komal apologet Kristen. Jadi kita aja yang berdebat kulihat. Jadi gini lah. Tadi juga dia mengakui kalau dia katanya sudah kirim ke istrinya AB. Cuma dia bilang begini, bahwa memperdulikan istri dan anaknya itu jauh lebih penting, katanya kayak gitu. Terus saya bilang kayak gini, sebetulnya bukan itu yang terpenting. Yang terpenting itu kan mereka bersama. Kita orang Kristen ini kan mau makan nggak makan, yang penting kita bersama, suami istri dan anak itu kan yang terpenting. Nah bagaimana usaha Rudi Yohanes
agar kemudian AB tidak terjerat hukum dan pidana, itu yang diusahakan dalam pra-peradilan ini. Nah sekarang gini, kalau memang kalian itu protes, solusinya seperti apa dari kalian? Boleh protes kan boleh, wajar-wajar aja protes gitu loh. Tapi kan seenggaknya memberikan solusi. Bagaimana solusinya? Nah saya kira Rudi Yohanes ini sudah memberikan solusi terbaik. Yang pertama, dia sudah kenal lama dengan AB. Yang kedua dia tahu medan. Yang ketiga dia open camp. Nah kalau mengenai dana, ya wajar dong. Kalau dia bergerak tanpa dana, gimana dia mau bergerak? Mengenai dana yang dilontarkan oleh Pak Bom 150 sekian, kan itu kan ada kalkulasinya, berapa pengacara, berapa penginapan, segala macam. Yang terpenting bagi kita, bagaimana Rudi Yohanes ini dalam dana itu dipergunakan untuk baik. Kita cukup membantu aja, kita percayakan dia bekerja gitu loh. Nah, kalau dari saya pribadi, saya bilang kayak gini tadi, saya ada bantuannya, terus terang saya ada bantuan, tapi biarlah tangan kiri memberi, tangan kanan saya transfer tanpa rekening siapa, pakai GoPay gitu. Kalau misalnya pun Rudi Yohanes menyalahgunakan itu, ya itu resiko dia, saya bilang kayak gitu. Tapi saya sejauh melihat anak Batak kasusnya ini dikriminalisasi, saya prihatin dan saya ingin membantu. Jadi maksud saya gini, Rudi Yohanes, tetaplah semangat, jangan gara-gara riak sedikit ini kita jadi terpecah, sangat miris. Ini kan udah lama, saya kenal ini udah lama, semenjak masih zamannya Facebook apa segala macam. Berapologet itu udah lama banget. Kasus-kasusnya dulu itu di Facebook saya udah tahu betul itu gitu loh. Nah, jangan gara-gara orang yang baru nongol kemarin kok tanggapannya sampai emosi kayak gitu, jangan terlalu direspon lah. Sangat kecil itu untuk direspon Leko gitu loh. Tetaplah semangat, kita dukung Lae bagaimana AB ini mendapatkan keadilan yang saya katakan kayak gitu. Kira-kira gitu aja Leko, tetap semangat ya Leo. Kami tetap mendukung Lae ya. Oke, terima kasih Leko. Iya. Oke, salam Leko, salam Pak Bom. Salam. Pak Bom ya. Salam Lae, salam Lae. Pak Bom malah yang turun, salah pencet. Kok malah turun semua? Pak Bom naik lagi loh. Aduh, salah pencet. Terima ya udah. Sorry. Sorry Pak Bom, sorry. Tadi ada. Ya. Sorry. Ini saya ada memberitahu ini. Silakan. Ini ada PCD King lagi ngoceh-ngoceh sendiri. Hai, ini lagi ngoceh-ngoceh nih. Kita dengar ya. Nih. Lakukan segala sesuatu itu dengan benar. Kalau memang mau untuk ditunjuk sebagai orang yang mengurusi kasus, urus yang benar. Bukan asal-asal. Bukan kau tiba-tiba targetnya harus seperti ini, targetnya harus seperti ini. Yang benar kerjanya. Ya. Jadi ini ku nasihati kalian berdua, karena kalian berdua ini kayaknya seperti seolah-olah di sini Tuhan bagi orang Kristen ya. Followersnya banyak jadi seolah-olah udah paling benar. Enggak gitu. Kita harus ingatin ya kepada yang tua-tua, yang senior-senior ini ya, supaya mereka juga harus tahu diri. Apa yang kita sampaikan ini untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Saya nggak ada tujuan mau menjatuhkan kalian. Ngapain? Ini saya kasih tahu untuk hal yang benar. Jadi kalau kau harus mengerti dan pahami apa yang saya sampaikan. Jadi jangan ya, saya nggak menjatuhkan pribadi kalian. Kalau saya mau menjatuhkan pribadi kalian, gampang itu. Itu banyak pengetahuan tentang kalian berdua. Ayo sudah. Kau jatuhkan saya pribadi PC. Ya, silakan. Ini wajah yang diduga wajah PCD King ya. Ya. Jelek, namanya nanti ku sebarkan ya. Namanya sudah kupegang, nomor HP-nya juga sudah. Memang 65 dia plus 65. Kalau mau hancur-hancuran biar hancur-hancuran aja sekalian. Memang bodoh dia itu, kayak bapaknya dia itu bodohnya. PCD King, kau gak ada apa-apa dengan Bom. Kau turun di rendah nih, kau tahu siapa Bom ya? Kau tahu kemana kau di sini? Ya, kau tahu saya. Jangan kau bikin rupa-rupa ya. Kami berdua di sini orang tahu ya. Tadi kau bilang senior. Ya sudah, kami ini senior. Tuhan orang kecil sudah lihat kami punya buah.
Jangan kau junior yang otak botol, ya botol kau mau datang ke sini. Nggak usah, kau kasih masukan tapi jangan kau hinakan. Lanjut lah, ntar baru kita tanggapi. Saya tunggu video dulu. Oke, Shalom, sorry ganggu lagi. Gini ya teman-teman, Rudy Yohanes bukan nggak kenal banyak pengacara yang di sana. Banyak, seperti salah satu contoh, si Lamsier yang melaporkan si Ratu Entok, betul ya Rudy? Rudy dulu pernah kan, dulu yang lagi gue anak Batak lagi ditangkap, kok Bro Amin nggak? Gue sudah telepon Sang Dai Batar, gue udah kasih nomor telepon itu, Lamsier itu bro, ketuanya kan. Masih ingat gak bro? Itu mantan pengacara. Ya, masih ingat. Brigadir Richard gitu. Rudy kenal kok, cuman kan ada strategi ataupun yang memang nggak bisa dilakukan gitu. Nah yang baru-baru ini kebanyakannya kurang ajar, kerjanya nggak ada, bacot ya pada gede. Ya betul. Lanjut bro, lanjut. Betul karena kita orang-orang lama ada yang memang di TikTok, ada yang turun. Kalau gue Pak Bobom juga tahu ya, gue turun di jalan, betul nggak? Ada di bagian belakang. Nah, yang nggak kerja apa-apa, cuman ngebacot doang, ini koplak gitu. Jadi sekali lagi ya, di sini saya bukan mau ngebela Sang Dai Batar atau atau Bobom, no. Rudy kenal banyak pengacara di Medan. Jadi kalau dia ada alasan kenapa tidak memakai pengacara di Medan, masuk akal. Termasuk Pak Lamsiar itu ketua apa HBB ya, apa Horas Bangsa Batak ya? Ya, HBB. Ya, Horas itu Bangsa Batak. Pengacara Brigadir, ya lu sebut aja nama gua. Saya dari Amin Wijaya yang ketemu di kasusnya Pak Alvin Lim gitu. Gitu kan. Nah, pengacara ngetop itu, betul gak? Cuma kan ada alasan masuk akal juga gitu, bro. Jadi jangan suka gitu aja, bro. Ya buat yang teman-teman Kristen, ya itu ya, udah ya, gitu ya. Rudy banyak kena pengacara. Ini ya teman-teman ya.